Ya, makanya la yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa kata Allah? Bisa jadi orang yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih mulia daripada kita. Yang kami banggakan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat subuh kita ini sebab datangnya rahmat buat kita semua, insyaallah, amin. Dan mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan ini menjadi sebab penghapusan daripada pernyataan kemunafikan kita. Karena ciri-ciri orang yang munafik itu tidak sholat subuh, katanya, ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sebab. Dan pertemuan sholat subuh ini adalah pertemuan yang luar biasa buat kita, yaitu dimana kita membukanya dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita juga mengakhirinya dengan kebaikan, insyaallah. Saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat. Walaupun di antara banyak nikmat itu masih ada kesusahan yang kita rasakan, tetapi yakinlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak daripada kesusahan yang kita rasakan. Hanya saja inilah kelemahan manusia, lebih merasakan susahnya daripada lebih banyak menghitung nikmatnya. Kata Agim itu, seseorang ketika memberi sesuatu lebih banyak melihat apa yang diberinya daripada apa yang tersisa pada dirinya, padahal sisanya masih lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diberikan dari hartanya. Tak jarang suami menghitung-hitung kebaikannya untuk istrinya, padahal masih banyak janji-janjinya yang belum terberikan. Tak jarang seorang istri lebih banyak menghisap kebaikannya kepada suaminya, padahal kewajibannya masih lebih banyak yang ditinggalkannya. Nah, inilah kadang-kadang kita ini lebih tidak bersyukur, ya. Begitu juga sebaliknya, kita ini lebih banyak menghitung keburukan orang lain daripada kebaikan orang lain kepada kita. Oleh karenanya banyak bersyukur. Dengan bersyukur semakin bertambah insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berpengaruh penghinaan apapun kepada Nabi kita, karena Allah yang memuliakannya. Sehebat apapun lidah manusia ini menghina Nabi kita tidak akan pernah terhina, ya. Karena apa? Karena Allah yang memujinya, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu benar-benar berada pada akhlak yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk dalam ayat ini. Shallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan mengucapkanlah salam. Ya, jadi bahkan Bapak Ibu yang duduk di sini sedikit pun tidak punya rasa cinta Nabi, tidak mengganggu kemuliaan Nabi kita. Bahkan kita yang duduk di sini tidak katik sikap pembelaan sedikit pun kepada Nabi, tidak usah khawatir, kata Nabi, aku tetap mulia. Ya. Kita itu marah atau tidak kepada penghinaan sesuatu, cuma satu yang menjadi sebabnya. Sekalipun tidak ada perintah dari Nabi, ada nggak cinta kita kepada Nabi? Ya, makanya la yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa kata Allah? Bisa jadi orang yang kita hina itu jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih mulia daripada kita. Apalagi lah satu daerah saling caci ulo, apalagi satu kampung lah saling caci ulo. Hanya gara-gara urusan kecil, ya, beda keturunan, beda pilihan, macam-macam alasannya. Lah sudah saling menghina ini tidak boleh. Tidak setuju dengan opininya boleh, tidak setuju dengan pilihannya boleh, tapi saling menghina haram. Tidak boleh. Ya. Begitu juga
Ini yang lebih dahsyat lagi. Wala nisaun min nisa'in. Sesama betino tidak boleh saling mencaci perempuan. Ngapa nak disebut dengan betino? Kenapa nak disebut dengan jenis kelamin perempuan? Karena kata Nabi biasanya yang sering galak saling caci ini, ya, ini perempuan. Dan tidak jarang seorang suami ikut-ikut mencaci gara-gara siapa? Gara-gara betino ini. Dengarkan apa yang diceritakan oleh istri, dicerna dengan baik, diambil hikmahnya, dicari apa yang harus ditindak. Nah, ini hati-hati, karena tidak jarang banyak laki-laki ini hancur hanya gara-gara perempuan. Tapi banyak juga laki-laki ini hebat dikarenakan perempuan. Maka ini perhatikan, ini masalah kita sering memandang orang dengan hina, ya. Mohon maaf, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, wala tudhhirish syamata li akhika fayarhamuhullah fayusibuk. Ya, kita ini jangan menunjukkan rasa tidak suka dengan wong lain, karena nanti orang yang kita tidak sukai itu dirahmati oleh Allah, sehingga apa yang kita tidak sukai dari orang itu berbalik ke kita. Nah, ini makanya kita tidak boleh melihat orang pendosa itu dengan hina. Kita baru bisa mengatakan dia ahli neraka atau tidak kalau dia sudah mati. Itu pun lah mati, tidak mungkin kita ngomong ya ahlan nar. Hanya Allah yang menentukannya di ahli neraka atau tidak. Jadi kalau ada pun pendosa depan kita, kita harus benci amalannya, bukan benci orangnya. Ini kadang-kadang bukan cuma benci, kita ini cerita kemana-mana, dia tuh pendosa, dia tuh penzina, dia tuh peminum, dia tuh kita ceritakan dengan benci. Wala tudhhirish syamata li akhika. Jangan pernah tunjukkan kebencianmu pada saudaramu. Nanti Allah buat dia itu, Allah rahmati dia, Allah kasih dia hidayah, Allah buat dia taubat. Dosa itu balik ke kita. Justru kita yang berdosa yang sama seperti dia nanti. Nah, apalagi orang ini orang benar, orang baik. Ya, kata Sayyidina Mu'adz, anhaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subba hakiman. Ada orang yang baik, ada orang yang punya niat baik buat kita, malah kita caci, malah kita hina, malah kita pandang buruk. Nah, balik kepada Nabi kita. Allahu Akbar. Ya. Lebih-lebih lagi Nabi kita bukan cuma sekedar orang baik, orang termulia. Bahkan kata Allah, tidak ada yang aku berikan kepada Nabi kecuali lebih baik daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Tidak ada. Ada beberapa sahabat Nabi bercerita tentang hebatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Ada beberapa sahabat Nabi cerita tentang Nabi Ibrahim yang bisa apa? Kehebatan Nabi Ibrahim, kehebatan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Apa jawab Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Nih, saya bakal memimpin seluruh anak Adam tapi tidak sombong. Makanya ibu-ibu, wong yang galak menghina wong lain itu pasti ada satu kesombongan dalam dirinya. Al-kibru batarul haq wa ghabdun nas, kata Nabi. Sombong itu pertama buta daripada kebenaran. Maka jangan heran kalau ada wong yang tidak galak dengar nasihat, orang yang menutup kupingnya, menutup hatinya dari teguran orang lain, kesombonganlah yang ada. Imam Ghazali berkata, tidak akan dapat ilmu orang itu kalau dia sombong. Yang kedua, ghabdun nas. Kalau ada yang mandang wong lain lebih rendah daripada dia, ciri-ciri sombong. Sombong itu bukan karena angkat dado, karena ada wong yang tuh yang terlahir dadonya memang inian, ya kan? Oh, sombongnya dia tuh dadonya mak ini. Memang dia dari lahir mak itu. Dilihat dalam diri kita, kita ini sombong apa tidak, kita nengok wong lain terendah apa tidak. Bahkan penceramah pun seperti saya ini bisa sombong ketika ceramah, seolah-olah yang diceramahinya itu lebih rendah daripada dirinya. Allah yang paling tahu, dengan pahami saat ini. Ya, tidak jarang penceramah itu ada yang suaranya menggelegar, sombong dia ceramah kencang-kencang. Yang ditengok oleh Allah itu bukan suara mulutnya, tapi yang ditengok oleh Allah itu cak mana dia mandang. Maka kalau kita nak nengok mulut yang paling keras, yang paling tegas itu Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tuh wong yang paling tidak bisa sombong. Ya, kita punya ayah, kadang ayah kita ini, tak boleh, ini tak boleh. Ayah ini gaya nih yang sombong nih, belum tentu. Ya,
Allah yang paling tahu apa yang ada di hatinya. Ada wong tuh yang cacaknya lembut, ede lembut, tapi mandang wong tuh hina. Ada, tapi mudah-mudahan tidak katik di sini. Amin. Kalau yang di sini insya Allah tidak jauh beda. Ada wong tuh bibirnya senyum, tapi hatinya nengok kita tuh ada. Kata-kata, wah, ada niat. Tapi ada wong tuh yang memang matanya nyelit dari lahir, dari matanya mah itu, tapi hatinya baik. Maka kesombongan itu cuma ditingok dari dua. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa tadi? Mandang orang dengan hina. Sekalipun mulutnya mungkin tegas, belum tentu dia sombong. Allahu Akbar. Tidak kata Nabi nak menghinakan siapapun. Justru Sayyidina Umar yang tadinya bagian daripada pemimpin kaum Quraisy malah jadi orang hebat. Sayyidina Hamzah hebat. Ya, tidak ada. Makanya tadi saya agak merinding dengar doanya, memang tak berani tadi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Karena kita ini kadang-kadang kita sendiri yang menghinakan Islam dengan akhlak kita yang buruk. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia ini, mari kita ini jangankan nak menghina Nabi, menghina sesama kita tidak boleh. Yang kedua, apa hebatnya Islam? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kita menghina orang yang beribadah kepada selain Allah, sehingga gara-gara kita menghina dia menghina Allah dengan tanpa ilmu. Nabi hanya menyampaikan kebenaran siapa itu Allah yang sebenarnya, siapa itu syariat, apa itu syariat yang sebenarnya. Ini turunnya ayat Allah wala tasubbul ladzini dari sekian banyak riwayat. Yang pertama riwayat Imam Ibnu Abbas, yang kedua riwayat Imam Qatadah. Dari Imam Ibnu Qatadah, dulu kaum muslimin ketika mendapatkan tentang kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, mereka mencaci patung-patung. Turunlah ayat ini wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kita ini luar biasa, Islam ini ya, diajar oleh Nabi tidak boleh ngatai agama lain, tidak boleh mencaci. Apalagi dengan alasan ekspresi apa? Kebebasan ekspresi. Mereka itu kebablasan ekspresi, bukan kebebasan ekspresi. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Ya, Nabi tidak boleh kita itu mencaci kedua orang tuanya. Terus ada kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana seseorang itu mencaci kedua orang tuanya? Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Kata sahabat, kata Nabi, orang itu jangan sampai menghina orang tuanya. Terus orang nanya, bagaimana ya Rasulullah orang bakal menghina orang tuanya? Bagaimana kata Rasulullah? Yang menghina wong tua wong lain sama dengan menghina wong tuanya dewek. Yang menghina ibu orang lain sama dengan menghina ibunya sendiri. Apa sebab? Ketika kita menghina orang tua orang lain, orang itu akan bilang apa? Balik menghina ayah kita. Berarti sama saja ketika kita menghina orang tua orang lain, itu membuat dia menghina ibunya sendiri, ayahnya sendiri. Hebat kan Nabi kita? Ini yang disebut dengan hafal Islamu bimakarimil akhlak wa mahasinil amal. Inilah kemuliaan ajaran Nabi kita yang penuh dengan akhlak yang penuh kasih sayang. Tidak boleh kita mencaci. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.